Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya selaku kelompok 9 dari kelas K3 izin mempresentasikan tugas dari TS K3. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Selvi Fioka dengan NIM 333220 dan rekan saya Alam Krisna Farizi dengan NIM 3332101. Dan perkenalkan nama saya Aditya Saputra dengan NIM 3333190096. ya. Baik di sini terkait tugasnya sendiri yaitu menganalisis elemen kompetensi dari SKKNI K3. Dari studi kasus, peran petugas K3 dalam mendorong partisipasi pekerja kontrak di pembangunan gedung. Lanjut saja dijelaskan oleh rekan saya, Bang Al-Hafiz Noparizi. Dipersilakan. Ya, untuk latar belakangnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapan K3 tidak hanya berfokus pada pengendalian risiko bahaya, tapi juga pada peningkatan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kerja. Salah satu acuan nasional dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja di bidang K3 adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang tertuang dalam Kepmenaker nomor 42 garing Men garing 3 garing 2008. SKKNI K3 menekankan pentingnya kemampuan petugas K3 dalam mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, melakukan komunikasi dua arah, serta melibatkan pekerja dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait K3. Next. Tujuan analisisnya, yang pertama, mengidentifikasi elemen kompetensi SKKNI K3 yang relevan pada kasus penelitian. Yang kedua, menilai kesesuaian penerapan kompetensi petugas K3 dengan standar SKKNI. Ketiga, menggambarkan kesenjangan atau gap antara praktik di lapangan dan kompetensi ideal. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi untuk peningkatan penerapan SKKNI di lapangan. Next. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Bang Adit. Selanjutnya ada ringkasan studi kasus. Penelitian penelitian dilakukan oleh Muhammad Afif, Bayu Wijasena, dan Bina Kurniawan yang berjudul Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Peran Petugas K3 dalam mendorong partisipasi pekerja kontrak untuk membantu perencanaan manajemen risiko di pembangunan gedung Y. Bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran petugas K3 dalam mendorong keterlibatan pekerja kontrak pada proses manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap petugas K3 dan pekerja kontrak di proyek pembangunan gedung Y oleh PTX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko di proyek tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar OHSAS 18.18001 SMK3 dan SKKNI K3, terutama dalam aspek partisipasi pekerja kontrak. Petugas K3 cenderung melakukan sosialisasi secara satu arah melalui metode ceramah dan jarang melibatkan pekerja kontrak dalam diskusi atau pengambilan keputusan terkait identifikasi dan pengendalian risiko. Selain itu, belum terdapat dokumentasi atau notulensi yang mencatat masukan dari pekerja kontrak. Temuan ini menegaskan bahwa sekalipun meskipun sistem K3L perusahaan sudah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan prinsip partisipatif dan elemen kompetensi yang ditetapkan dalam SKKNI K3. Baik, selanjutnya itu ada landasan dari SKKNI K3
yang dimana landasan tersebut meliputi satu, mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko ketiga. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengendalian bahaya ketiga. Yang ketiga, berpartisipasi dalam konsultasi dan komunikasi ketiga, utamanya pada penelitian objek kita, yaitu jurnal analisis ini. Yang keempat, ada menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Yang terakhir itu melaksanakan prosedur kerja yang aman. Dan selanjutnya, di sini ada yang tadi dibilang ada kesenjangan kompetensi yang dimana dari segi pemahaman elemen kompetensi SKKNI ini masih rendah. Yang kedua, kurangnya komunikasi dua arah dalam safety talk. Yang ketiga, tidak adanya dokumentasi hasil konsultasi. Yang keempat, implementasi ketiga terlalu berfokus kepada teknis sehingga belum menyentuh aspek partisipatifnya. Yang terakhir, perlu meningkatin kapasitas petugas ketiga melalui pelatihan berbasis SKKNI. Jadi yang terakhir usulan dari kita selaku kelompok 9 ataupun rekomendasinya yang pertama menerapkan komunikasi dua arah saat safety talk. Misal ketika brainstorming oleh kelompok kecil. Yang kedua, melakukan pelatihan partisipatif bagi pekerja kontrak tentang pentingnya manajemen risiko. Yang ketiga, membuat prosedur tertulis dan notulensi rapat K3 sebagai bukti keterlibatan pekerja dengan petugas K3 yang ada di lapangan. Yang keempat, evaluasi rutin kompetensi petugas K3 berdasarkan SKKNI K3. Yang terakhir, mendorong budaya kerja yang kolaboratif antara petugas K3 dan juga pekerja kontrak. Eh, dan yang terakhir, terima kasih atas eh, kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 9. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.